Saudara-saudara, jumpa lagi dengan channel Ki Gaib Siswoyo. Kali ini kita akan membahas jenis-jenis atau pangkat wayang menurut fungsinya atau menurut kegunaan di dalam dunia pewayangan atau pedalangan. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen maupun share di channel Ki Gaib Siswoyo. Saudara-saudara, ada beberapa pertanyaan lewat nomor pribadi maupun lewat Facebook, bahkan ada yang bertanya secara langsung tentang kenapa ada wayang yang sama tetapi berbeda-beda namanya. Maka kali ini ingin saya jelaskan kepada saudara-saudara, barangkali juga akan menambah pengetahuan bagi kita semua. Saudara-saudara, yang saya pegang ini adalah Buto Ratu atau Buto Raton. Wayang ini fungsinya atau pangkatnya adalah sebagai raja dari raksasa. Siapakah nama dari tokoh ini? Tergantung dari cerita atau lakonnya. Umpamanya pada lakon Lairi Gatotkaca, di situ ada raja dari negeri Kis Kendopuro yang bernama Kalapracana bisa memakai tokoh wayang ini. Ini namanya Ratu Buto. Contoh lagi, ketika ada lakon Begawan Ciptoning, di situ dewa juga punya musuh dari negeri Himo Himantoko yang bernama Prabu Nirwata Kawaca. Ini tokohnya juga bisa Buto Ratu seperti ini. Jadi inilah fungsi dari Buto Ratu. Lalu selanjutnya yang seperti ini namanya Buto Patih. Jadi ini Buto Ratu, ini Buto Patih. Biasanya begitu. Jadi ini adalah satu rumpun. Jadi ini Buto Ratu, ini Buto Patih, dan namanya juga tergantung dari lakonnya. Kalau lakon Lairi Gatotkaca, ini Prabu Kalapracana, ini Patih Kala Sekipu atau Sekipu Tontro. Nah, selanjutnya di dalam pewayangan ada lagi yang namanya Buto-Buto. Nah, ini namanya Buto Babrah, bisa dikatakan jenis Buto Glundung. Jadi ini prajuritnya raksasa. Juga termasuk ini. Nah, nama-nama dari raksasa ini juga tergantung dari lakon ataupun selera dalang. Ini kalau di dalam buku wayang baku ini namanya Pragalbo. Tetapi kalau dalang-dalang dulu ini biasanya memakai nama-nama alam yang ada di hutan, namanya Jurang Grawah, Padas Gempal, dan sebagainya. Tapi kalau kita amati dalang-dalang sekarang ini lebih ke nama-nama lain, contohnya Dityokolo Samparangin atau Samparwarih atau Drembomoho atau Dityokolo Candolo yang menggambarkan watak-watak dari raksasa ini. Terus yang satu lagi ini namanya Buto Cakil. Ini sudah banyak yang tahu. Nah, nama Buto Cakil ini juga tergantung dari lakon dan tergantung selera dalang. Kalau di dalam lakon Romo Tambak, ini Buto yang menyamar menjadi kera namanya Janggisrono. Tetapi untuk lakon-lakon yang lainnya, biasanya ini juga mempunyai nama yang sesuai selera dalangnya. Bisa bernama Gendir Penjalin, Cengkong Pusponolo, Kelinting Mimis, dan lain sebagainya. Ini di kalangan Ratu Buto. Terus ada lagi yang namanya Ratu Sabrang. Nah, seperti ini. Ini Ratu Sabrang. Ada yang mengatakan ini Bomo Gusen. Seperti Bomo tetapi merenges. Gusen itu gusinya kelihatan seperti ini. Ini Ratu Sabrang. Lalu yang ini bisa dikatakan
Patih Sabrang, masih pakai topong seperti ini. Jadi biasanya kalau jejeran, ini rajanya atau ratunya, dan ini patihnya. Jadi ini Ratu Sabrang, Patih Sabrang. Terus satu lagi, salah satu contoh jenis seperti ini adalah prajurit Sabrang. Namanya juga tergantung lakon atau selera dalang di dalam satu kemasan cerita di Pakeliran. Lalu ada lagi satu contoh yang ini adalah Ratu Sabrang Bagus. Ratu Sabrang tetapi bagus atau tampan atau ganteng. Contohnya Wibisono, itu Ratu Ngalengka atau juga bernama Singgelopuro, ataupun satu lagi salah satu contohnya yaitu Prabu Dewasrani dari negeri Tunggul Maloyo. Saudara-saudara, demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada gunanya dan menambah pengetahuan bagi kita semua. Dan barangkali nanti di lain kesempatan bisa dijelaskan jenis-jenis wayangan yang lainnya. Terima kasih, Rahayu.